Ibadah Natal kita tahun ini mengambil tema I'll be home for Christmas. I'll be home. Mengapa bukan I'll be house? Bukankah kedua kata ini, yaitu house dan home, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam satu kata yang sama, yaitu rumah? A house tidak secara otomatis akan menjadi a home. Apakah a house, yaitu suatu bangunan, akan menjadi tempat hunian yang diwarnai dengan kasih, atau a home, hal itu sangat ditentukan oleh penghuninya. Apabila Tuhan hadir dalam hidup kita, barulah kehidupan kita akan menjadi a beautiful home. Itulah kehidupan yang limpah dengan sukacita dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Segenap tim penggembalaan, pengurus, dan staf Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan mengucapkan selamat Hari Natal bagi Anda. Biarlah sukacita Natal dan damai Natal memenuhi hati kita semua. Tak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita akan menutup tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan mengadakan ibadah akhir tahun baik secara onsite maupun secara online. Secara onsite, ibadah akhir tahun akan kita laksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Desember di Satelit Pasir Koja dalam 4 kali ibadah, dan akan disertai dengan perjamuan kudus serta ibadah anak. Untuk menghadirinya diperlukan tiket. Tiket telah dibagikan pada tanggal 17 Desember di ibadah di setiap satelit. Bagi Anda yang masih memerlukan tiket ibadah akhir tahun, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar selama persediaan masih ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah akhir tahun tersebut, kita akan menyampaikan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2023 dan memohonkan harapan-harapan kita untuk tahun 2024. Ucapan syukur dan permohonan doa tersebut dapat Anda tuliskan dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Kita akan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan melalui doa pada tanggal 31 Desember yang akan datang. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh, joy to the world, oh, joy to the world, He's come.
tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gloria in excelsis Deo. 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 In excelsis Deo. In excelsis Deo. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah
Kristus lahir. Malam kudus, malam kudus. Malam kudus, di langit bertaburan bintang gemilau terang cemerlang. Malam kudus, datangnya pengharapan, janji ilahi sekarang genap. Dan ini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sujud, dengar kidung malaikat. Malam kudus, malam Kristus lahir. Malam kudus, malam kudus. Oh, mari sujud, dengar kidung malaikat. Malam kudus, malam Kristus lahir. Malam kudus, malam kudus. Semua orang tentu berharap bahwa investasi yang ia lakukan akan bersifat abadi. Mari ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan mendukung pembangunan fasilitas gereja kita, gedung kampus STT Inti, dan taman doa. Buatlah langkah iman yang akan membuka berkat Tuhan bagi hidup saudara dengan menulis janji iman. Kirimlah janji tersebut melalui WhatsApp ke nomor telepon yang tertera pada layar saudara. Pertama-tama, saya dan keluarga beserta seluruh penatua, pengurus, dan staf gereja ingin mengucapkan selamat Natal untuk semua saudara yang sedang mengikuti ibadah Natal ini. Saya berdoa agar sukacita Natal memenuhi hati semua saudara dan oleh tuntunan Tuhan Yesus, saudara dapat mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan serta memasuki tahun yang baru, yaitu yang ada di hadapan saudara dengan penuh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Ibadah Natal kita tahun ini mengambil tema I'll be home for Christmas. Saya akan pulang dan berada di rumah pada hari Natal atau Christmas. I'll be home. Mengapa bukan I'll be house? Bukankah kedua kata ini, yaitu house dan home, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam satu kata yang sama, yaitu rumah? A house diterjemahkan sebagai sebuah rumah. Demikian pula a home.
juga diterjemahkan sebagai sebuah rumah. Lalu, apakah perbedaan antara a house dan a home sehingga orang berkata, I'll be home dan bukan I'll be house for Christmas? A house adalah sebuah bangunan yang dalam hal ini bisa saja terbuat dari batu bata, semen, kayu, baja, ataupun anyaman bambu. Sedangkan a home bukanlah sekadar suatu bangunan. A home adalah tempat hunian dari suatu keluarga yang di dalamnya diwarnai dengan kasih. Berarti a house tidak secara otomatis akan menjadi a home. Karena itu di dalam bahasa Inggris terdapat peribahasa yang berbunyi, a house is not a home. Apakah a house, yaitu suatu bangunan, akan menjadi tempat hunian yang diwarnai dengan kasih atau a home? Hal itu sangat ditentukan oleh penghuninya. Suatu bangunan yang megah, namun tanpa penghuni, hanyalah sekadar a house dan bukan a home. Sebaliknya, sebuah bangunan yang sederhana pun, kalau dihuni oleh orang-orang yang saling mengasihi, maka ia akan menjadi a home. Terlebih lagi, kalau Tuhan hadir di situ, maka tempat itu bukan lagi sekadar a home, namun menjadi a beautiful home, tempat hunian yang sangat indah. Hal itulah yang pernah saya lihat dan alami ketika sekian tahun yang silam. Untuk pertama kalinya saya pergi dan melayani di kota Kupang, yaitu di Pulau Timor. Di masa itu, kota Kupang belum semaju seperti sekarang. Seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya, kali itu saya diinapkan di rumah salah seorang warga jemaat. Rumah yang relatif sederhana. Dinding bagian depan dari rumah itu separuh terbuat dari tembok, dan separuhnya lagi, yaitu bagian atasnya terbuat dari bebak. Itulah anyaman pelepah daun enau yang dikeringkan. Sedangkan dinding bagian belakang dari rumah tadi sepenuhnya terbuat dari bebak. Lantai rumah terbuat dari semen dan bukan dari ubin. Saya ditempatkan di kamar depan. Saya duga itu merupakan kamar terbaik yang ada di dalam rumah tersebut. Malam itu saya tidur dengan nyenyak. Sekitar pukul 4 pagi saya terbangun. Yaitu karena mendengar suara nyanyian di ruang keluarga yang berada di samping kamar tempat saya menginap. Karena sebagian dari dinding kamar itu terbuat dari bebak yang tidak tersusun dengan sangat rapat. Maka dari celah-celahnya saya dapat melihat apa yang sedang terjadi di ruang keluarga tadi. Saya melihat bahwa di situ, yaitu di ruangan yang diterangi dengan lampu yang temaram itu, tuan rumah saya, istrinya, kedua anaknya yang masih bocah, dan kedua kemenakannya yang berasal dari Pulau Rote sedang duduk dan menyanyi memuji Tuhan. Di saat itu saya merasakan suasana yang sangat indah memenuhi rumah tersebut. Sangat indah. Sehingga tanpa saya sadari, air mata membasahi kedua pelupuk mata saya. Sedemikian indahnya, sehingga serasa surga sedang turun dan hadir di tempat yang sederhana itu. Itulah a beautiful home. Yaitu karena mereka yang berada dalam rumah atau a house tadi saling mengasihi. Dan terlebih lagi karena Tuhan hadir di tempat itu. Di saat itu menjadi jelas bagi saya makna dari kebahagiaan dan sukacita yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sangat berkaitan dengan sukacita itu akan kita alami bila Tuhan hadir menyertai kita. Kehadiran Tuhan yang membawa sukacita dan kebahagiaan itulah yang dapat kita alami melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Untuk itulah 2000 tahun yang lampau, Dia telah datang ke dunia dan lahir sebagai seorang manusia. Sebagaimana yang diwartakan oleh para malaikat kepada para gembala di dekat kota Bethlehem pada hari Yesus dilahirkan. Kehadiran Kristus membawa sukacita yang besar bagi seluruh umat manusia. Peristiwa pewartaan oleh para malaikat tersebut dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Melaluinya kita dapat melihat alasan mengapa berita tentang kehadiran Yesus merupakan warta sukacita bagi umat manusia. Sukacita dan kebahagiaan yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, mari kita baca secara bersama-sama kalimat selanjutnya sampai ayat 11. Bacalah dengan suara yang nyaring dan serempak. 1, 2, 3. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Yang dimaksudkan dengan kota Daud di ayat ini adalah kota Bethlehem. Itulah kota tempat Raja Daud dilahirkan 1000 tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Sedangkan peristiwa kelahiran dari Sang Juru Selamat, Mesias dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang diwartakan oleh malaikat ini, dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7. Lebih jauh, malaikat tadi berkata sebagai berikut, ayat 12. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedong dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebagaimana yang ditulis di ayat 10 yang telah kita baca secara bersama-sama tadi, malaikat yang menjumpai para gembala tersebut berkata bahwa kelahiran Yesus Kristus, yaitu Sang Juru Selamat, Mesias dan Tuhan, merupakan kesukaan yang besar atau a great joy, sukacita yang sangat besar untuk seluruh bangsa. Sukacita yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Sebab oleh sukacita itu, maka kita akan dapat mengisi hari-hari yang kita jalani di dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Berarti kelahiran Yesus Kristus di dunia, yaitu pada hari yang lazim disebut orang sebagai hari Natal atau Christmas, serta kehadirannya dalam hidup kita adalah bagaikan judul lagu yang sangat terkenal dan yang kita gunakan sebagai tema Natal kita kali ini, yaitu I'll be home for Christmas. Aku akan ada di rumah untuk merayakan Natal. Di dalam hal ini, bukan kita yang berkata kepada orang lain, tetapi Tuhan yang berkata kepada kita, I'll be home for Christmas. Aku akan hadir dalam hidupmu seperti aku telah lahir di Bethlehem pada hari Natal 2000 tahun yang lampau. Dan aku akan menjadikan hidupmu sebagai a home. Suatu tempat yang aku huni dan yang diwarnai dengan kasih, sukacita, dan kebahagiaan. Itulah sukacita karena kehadiran Yesus Sang Mesias dalam hidup kita. Mengapa kehadirannya membawa sukacita yang besar? Sebab yang pertama, Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Saya ulangi, kehadiran Yesus Sang Mesias membawa sukacita yang besar. Sebab yang pertama, Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kasih yang membawa sukacita itulah yang dikisahkan dalam cerita pendek yang berjudul The Gift of the Magi atau hadiah dari orang Majus. Dalam cerita pendek yang sangat terkenal di dunia itu, O. Henry, sang penulisnya, mengisahkan tentang besarnya kasih sepasang suami istri terhadap satu sama lain. Kasih itu terlihat dari kerelaan mereka untuk berkorban bagi pasangan hidup mereka. Dikisahkan bahwa pasangan suami istri yang bernama James dan Della hidup dengan sederhana karena keuangan mereka yang sangat terbatas. Sedemikian terbatasnya keuangan suami istri ini sehingga mereka masing-masing hanya memiliki satu harta yang sangat mereka sayangi. Harta yang Della miliki adalah rambutnya yang indah. Sedangkan bagi James, harta yang ia miliki adalah sebuah arloji yang merupakan warisan dari kakeknya. Menjelang hari Natal, Della ingin memberi hadiah kejutan kepada suaminya. Hal yang sama dengan James. Ia juga ingin memberi Della sebuah hadiah tanpa sepengetahuan istrinya terlebih dulu. Namun karena keuangan yang sangat terbatas,
Mereka harus memutar akal agar dapat memberikan hadiah tersebut. Sehari sebelum hari Natal, tanpa memberitahu James terlebih dulu, Della memotong dan menjual rambutnya, yaitu agar ia dapat membeli rantai arloji bagi suaminya. Hal ini adalah karena ia melihat bahwa arloji milik suaminya itu tidak memiliki rantai. Ternyata di hari yang sama, tanpa setahu istrinya, James menjual arloji kesayangannya. Ia melakukannya karena ingin membeli sebuah sisir dari kulit penyu guna penghias rambut istrinya. Senja hari, ketika James tiba di rumah, ia merasa terkejut karena melihat bahwa rambut yang panjang dan indah dari istrinya telah dipotong menjadi pendek. Della mengaku bahwa ia telah memotong dan menjual rambutnya itu, yaitu agar ia dapat membeli hadiah bagi suaminya. Mendengar hal itu, James mengeluarkan sisir yang telah ia beli bagi istrinya. Sisir yang sekarang tidak dapat digunakan karena rambut Della yang panjang telah dipotong menjadi pendek. Sedangkan Della menunjukkan rantai arloji yang telah ia beli bagi suaminya, yang sekarang juga tidak dapat digunakan karena James telah menjual arlojinya. Namun demikian, mereka sangat bersukacita karena sekarang mereka menyadari betapa mereka sangat mengasihi satu sama lain. Memang besarnya kasih dapat diukur dari nilai pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang mengasihi. Kasih yang penuh pengorbanan seperti itulah yang Yesus telah tunjukkan melalui kelahirannya di dunia dan kehadirannya di dalam hidup kita. Dalam kasih yang sangat besar itu, ia telah rela datang ke dunia sebagai seorang manusia dan lahir sebagai seorang bayi yang tidak berdaya. Seorang bayi yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala di ayat 12 tadi sebagai berikut. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedong. Seorang bayi yang dibungkus dengan kain supaya tidak kedinginan. Seorang bayi yang dalam keadaan tidak berdaya sehingga harus diselimuti. Padahal dia adalah raja di atas segala raja dan sang penguasa alam semesta. Kerelaan Yesus untuk berkorban dengan penuh kasih itulah yang membawa sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita yang sangat besar sebab kita menyadari bahwa dia yang hadir dalam hidup kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kalau dia yang mengasihi dan rela berkorban untuk kita, bersedia tinggal dan menyertai hidup kita, maka di segala keadaan kita tidak perlu merasa khawatir. Dalam kasihnya, Yesus menjamin bahwa dia tidak akan pernah mengabaikan kita. Itulah sukacita dalam hidup kita. Dalam keyakinan itulah, saya mengajak saudara untuk mengakhiri tahun yang sedang kita jalani ini dan melangkah memasuki tahun yang baru yang ada di hadapan kita dengan penuh ucapan syukur. Ucapan syukur yang akan kita laksanakan di dalam ibadah akhir tahun yang disertai dengan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 31 Desember yang akan datang, baik secara online maupun onsite. Untuk mengikuti ibadah secara onsite, saudara memerlukan tiket. Hubungilah nomor telepon yang ada di bawah ini untuk mendapatkan tiket secara cuma-cuma selama persediaan masih ada. Dengan bersandar pada kasih Tuhan, dalam ibadah akhir tahun tersebut, kita akan menyerahkan hari-hari yang telah kita lalui dan yang akan kita jalani ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya kasih-Nya menjamin masa depan kita. Selanjutnya, yang kedua, kehadiran Yesus Sang Mesias membawa sukacita yang besar. Sebab Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Saya ulangi, kehadiran Yesus Sang Mesias membawa sukacita yang besar. Sebab yang kedua, Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Merupakan suatu realitas bahwa pribadi yang rendah hati akan mendatangkan sukacita bagi mereka yang ada di sekitarnya. Sedangkan orang yang tinggi hati akan mengakibatkan orang lain merasa lelah dalam jiwa mereka. Bahasanya orang yang rendah hati akan mendatangkan sukacita itulah
yang terlihat mulai kunjungan Paus Yohanes ke-23 ke penjara Regina Coeli di kota Roma sehari sesudah hari Natal di tahun 1958. Kepada para narapidana yang menyambut kunjungannya dengan penuh antusias dan sukacita tersebut, Paus Yohanes ke-23 berkata, "Anda tidak dapat datang kepada saya. Oleh karena itu, saya datang menemui Anda." Sebagai orang-orang yang terkungkung dalam penjara, tentu saja para narapidana tadi tidak dapat mengunjungi Sri Paus. Tembok penjara telah membatasi kebebasan mereka. Oleh karena itu, maka Sri Pauslah yang meninggalkan tempat kediamannya di Vatikan dan datang ke penjara untuk mengunjungi serta menyapa mereka. Itulah tindakan yang mengungkapkan kerendahan hati dan yang mendatangkan sukacita bagi para narapidana tadi. Kerendahan hati seperti itu, bahkan yang lebih lagi, telah terjadi dalam peristiwa Natal. Yesus Kristus yang adalah pribadi yang maha mulia bersedia datang mengunjungi kita, manusia yang terpenjara di dalam dosa. Untuk menegaskan hal itu, Ia telah memilih untuk lahir di tempat yang sangat sederhana. Kesederhanaan dari tempat di mana Ia dilahirkan tersebut disampaikan oleh malaikat tadi kepada para gembala di ayat 12 sebagai berikut. "Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbaring di dalam palungan." Jelas bahwa sebuah palungan, yaitu tempat untuk menaruhkan makanan bagi hewan, bukanlah tempat yang seharusnya untuk membaringkan seorang bayi. Apalagi kalau bayi itu adalah pribadi yang maha mulia, raja di atas segala raja. Pribadi yang ditulis di ayat 13 bahwa kelahirannya telah mengakibatkan sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah di atas padang tempat para gembala itu sedang menjaga kawanan ternak mereka. Demikian pula kalau Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias dan Tuhan bersedia hadir dalam hidup kita. Hal tersebut bukan karena kita layak ataupun berhak, tetapi semata-mata karena kerendahan hatinya. Kerendahan hati yang mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kita. Hari ini, yaitu dalam ibadah Natal ini, saya mengajak saudara untuk mensyukuri anugerah Allah yang telah Ia wujudkan melalui kelahiran Yesus Sang Mesias di dunia 2000 tahun yang lampau. Dan melalui kehadirannya di dalam hidup kita di masa sekarang. Kehadiran Kristus yang membawa sukacita. Sebab Dia yang hadir dalam hidup kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan kerendahan hati. Kasih dan kerendahan hatinya memberi jaminan bahwa Dia tidak akan mengabaikan kita. Kasih dan kerendahan hati Yesus Sang Mesias memberi pengharapan bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai pada akhirnya. Kasih dan kerendahan hati Tuhan Yesus memberi kepastian bahwa janji-janjinya selalu dapat kita andalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih dan kerendahan hatimu mengakibatkan kau bersedia datang ke dunia, bersama dengan manusia, lahir di tempat yang sederhana, menyapa kami dengan kasih untuk memberikan pengharapan bagi kami. Sehingga di dalam kasih itu kami dilepaskan dari masa lampau kami yang kelam, dan kami dapat nyongsong masa depan yang indah seperti yang kau rencanakan. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih dan kerendahan hatimu, hari ini saya menyerahkan semua beban dan harapan di dalam hati semua orang yang sedang mengikuti ibadah Natal ini. Tuhan, Engkau dengar pengharapan dari anak-anak-mu. Tuhan Yesus, ulurkan kasih-Mu yang memberi pengharapan. Ulurkan anugerah-Mu yang memberi pemulihan. Anugerah yang memberikan harapan yang tidak akan mengecewakan. Saya menyerahkan semua harapan itu ke dalam tangan-Mu dengan percaya janji-janji-Mu dapat diandalkan. Dengan demikian kami dapat mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan dan memasuki tahun yang ada di depan kami dengan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kepadamu ya Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus, tentara surga bernyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah Natal dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang limpah dengan anugerah, kepadamu kami menaikkan pujian dan syukur kami. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami dapat beribadah untuk memperingati satu peristiwa yang sangat penting yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Satu peristiwa yang hanya terjadi sekali sepanjang sejarah umat manusia, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam ibadah Natal pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang meyakinkan kami
bahwa kasih-Mu sungguh sangat besar, kasih-Mu tidak terukur ya Tuhan. Kasih Allah yang memampukan umat manusia untuk hidup di dalam pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati. Sehingga setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, dapat menatap hari esok dengan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkemurahan atas setiap kami. Roh Kudus, tolong setiap kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga sukacita Natal juga dialami oleh mereka yang hari ini belum percaya kepada-Mu. Bapa yang baik, Allah yang limpah dengan kemurahan, kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami, kebahagiaan di tengah keluarga, keberhasilan dalam usaha pekerjaan, berkat kesehatan bagi setiap kami, serta perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.